SMP aku stop modeling, aku ikut silat. Tapi beda banget ya. beda banget ya. Terus waktu SMA aku lanjutin modeling dan fokus di karir aku sekarang modeling. Sekarang ini. Untuk Semenjak sekarang lulus. mungkin modeling dicampur sama game. Game. Oke. Ini- modeling wah. main game. Wow. Agak ini modeling, Iya. ini game bertolak belakang gitu ya. Bertolak belakang. Masa depan itu pilihan. Mari kita buat keputusan dari hati dan impian bersama podcast penuh harapan. Selamat datang di masa depan. Masa depan itu pilihan. Yeay. Selamat siang teman-teman. Siang semuanya. Yes. Balik lagi sama kita berdua nih. Aku Iya. Aura dan teman aku Asila. balik lagi di podcast MDIP. Yes. Masa depan itu Pilihan. Oke, jadi nih buat para kader bangsa dan calon kader bangsa, ini adalah podcast MDIP episode kedua. Betul Jadi banget. kalau kalian udah nungguin kita di sini lagi, ini kita tampilin muka kita berdua. Iya, oke, agak narsis sedikit ya Iya. teman saya. Oke. Nah, kemarin di episode pertama kita udah ngobrol-ngobrol bareng Kak Najwa Caesarani atau Karani, dan itu beliau juga sebagai narasumber yang pastinya oke banget, Oke banget. keren banget, pengalaman juga keren banget. Tapi narasumber yang kali ini nggak kalah kerennya. Pasti kalian penasaran banget. Tapi sebelum itu, seperti biasa kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Untuk dong, masa Mas Ila. depan ya, untuk memotivasi agar kita bisa lebih semangat menggapai masa depan. Ini agak nyontek dikit ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, kata-kata hari ini adalah kalau lo nggak melakukan yang terbaik sekarang, lo nggak bakal dapet yang terbaik di masa depan. Asik. Oke, itu dia. Keren sekali. Oke. Jadi kita bakal temenin kalian selama 20 menit ke depan di podcast MDIP. Masa depan Iya, itu pilihan. Oke, Oke. Sil. Aku mau tahu dong narasumber kita kali ini tuh kayak gimana sih? Oke, narasumber kali ini clue-nya adalah cantik, Oke. terus bertalenta. Oke, talenta, cantik, Alumni pesat juga. alumni pesat. Oke. Yes. Dan yang paling dan terpaling-paling adalah dia seorang model. Model? Model. Oke, model. Kita langsung panggil aja kali ya. Oke. Ini dia Kak Joy Vanka. Halo. Selamat siang Kak Joy. Siang. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, kakak biasanya dipanggilnya apa? Kalau di sekolah dipanggilnya Juju. Oke, Juju. berarti kita panggil Kak Juju aja nih, Kak. Kak Juju Boleh. aja. Oke, Kak Juju boleh dong memperkenalkan diri lebih rinci dan juga tentang biodata kakak biar teman-teman tuh tahu. Gitu. Oke. Siang semuanya, perkenalkan nama aku Jevan Kai Klesialien, umur aku tahun ini 20. Kebetulan belum Agustus jadi masih 19. Oke. Belum kepala dua lah. Oke. Aku lulusan tahun 2024. Oke. Dulu aku kelas 12, kelasnya 12, IPS unggulan 3. Oke, itu dia biodata singkat mengenai Kak Juju. Oh, IG boleh Kak? Oh, Sebut boleh. IG-nya Kak biar teman-teman bisa. EL.JoyVNK. Oke. Joy VNK. Oke, kalau teman-teman kepo-kepo bisa langsung kunjungin aja IG-nya. Oke. Jangan lupa follow nggak sih? Oke, jadi nih Kak Juju, Yes. kita berdua mau ngobrol-ngobrol sama Kak Juju nih. Ya, betul. Seputar pesat, seputar Kak Juju juga. Boleh. Oke, jadi Ya. kan tadi yang kita tahu Kak Juju ini adalah alumni SMA Plus PGRI Cibinong. Betul. Kenapa sih Kak Juju itu milih buat bersekolah di SMA Plus PGRI Cibinong? Pertama, alasan Oke. paling kuat ya. Oke, Karena yes. kakak aku dulu alumni sini, lulusan sini. Dan alasan kedua karena aku ngincer student day modeling. Oh, Oke. student day model. Berarti Kak Juju tuh dulu pasti pesat itu studentnya modeling gitu. Betul. Oke. Nah, karena modeling nih, tadi juga kita di awal udah nyinggung-nyinggung masalah permodelan ini. Boleh dong kasih tahu kenapa alasan memilih student day itu gitu. Pertama mungkin karena dari kecil. Dari kecil udah disuruh sama mama kayak ikut lomba modeling sana sini. Dari TK, sebelum TK juga udah ikutan.
Dan sebenarnya apa aja dilakuin sih. Contoh kayak SMP aku stop modeling, aku ikut silat. Tapi Beda banget ya. beda banget ya. Terus waktu SMA aku lanjutin modeling dan fokus di karir aku sekarang modeling. Oke. Berarti sebelum masuk Pusat juga udah jadi model lah istilahnya gitu ya. Tapi kenapa mau masuk Pusat tadi karena ada student day modeling Ada juga. student day modelingnya. Jadi kayak istilahnya tuh di sini kakak bisa lebih mengembangkan kemampuan bakat kakak gitulah ya. Betul. Oke. Jadi tuh alasan kakak milih SMA Puspa Giri Cibinong karena SMA itu ya Sil, SMA itu adalah langkah awal buat ke masa depan. Betul. Betul banget. Betul banget. Jadi ya, jangan sampai salah pilih SMA itu sih. Oke. Itu yang takut lah ya kalau. Jadi gini Kak, anak-anak SMP sekarang tuh ya, dan termasuk aku pas masih SMP itu tuh banyak banget yang kayak istilahnya egois. Gue pengen negeri nih, gue nggak mau swasta gitu. Kayak teman-teman gue pada negeri nih gitu kan. Nah, sampai juga banyak juga yang kayak istilahnya tuh nyogok dan lain-lain. Bahkan kayak nyogoknya tuh fantastis gitu harganya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu kan buat apa nyogok seperti itu? Karena ada sekolah SMA Puspa Giri Cibinong yang ngasih teman-teman tuh pengalaman berbeda dari SMA di luar sana. Bener banget. Salah satunya student day itu gitu. Kan SMA plus PGRI plusnya itu kan student day-nya. Betul iya, banget, benar betul banget. banget itu dia. Jadi itu tuh dia. kita nih sekolah di SMA Puspa Giri Cibinong itu sekolahnya tuh rasa SMA, tapi rasain juga SMK. Nah, itu dia. Iya itu, kan? Itu, Jadi bener. kayak sekolah kejuruan tapi bukan. Iya kan? karena SMA. Karena SMA Gitu. gitu. Karena pesat juga kan dia banyak praktek-prakteknya segala macam. iya. Jadi kayak kalian gak cuma stay di kelas belajar juga enggak. Jadi kan punya pengalaman buat ntar kalian di dunia bidang pekerjaan gimana. Oh, iya, betul banget. Oke, Kak Jojo kan sekarang nih model ya. Maksudnya alhamdulillah karirnya ini model kan. Iya, betul. Nah, Kak Jojo nih biasanya jadi model gimana sih atau udah jadi model suatu brand atau apa gitu? Kalau model buat suatu brand mungkin belum, tapi kalau modeling kayak sehari-harinya aku freelance model. Dan kebetulan banget tahun ini ikut buat hair show-nya Rudy Hadiswarno. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Berarti ini style kakak nih dari atas sampai bawah, dari rambut sampai ujung kaki ini itu karena model atau emang keinginan kakak sendiri aja? Iya, itu dia. Kalau rambut mungkin karena tuntutan pekerjaan Oke. dan kemauan juga. Oke, Kak, balik lagi ke masa SMA. Coba dong kakak ceritain masa SMA kakak tuh ngapain aja, terus di modeling kakak ikut lomba-lomba kah atau apa aja? Mungkin dari kelas 10 dulu. Oke, Karena oke. kelas 10 aku anak Covid ya. Betul. Mungkin di kelas 10 aku belum terlalu aktif di modeling karena itu kan pelajarannya online. Jadi kurang meresapi. Dan kebetulan 10 akhir itu kan mulai offline dan aku mulai aktif di modeling dan terima kasih buat Bu Mala sudah menyalurkan pekerjaan kepada saya. Bu Mala, terima kasih Bu Mala. Terima kasih. Terus mulai aktif banget di modeling tuh di kelas 11. Di kelas 11 sudah mulai ikut expo gede, expo mini, dan waktu itu juga sempat ada top coffee avocado, maaf. Ex Prambors itu kepilih juga buat tampil. Terus sempat juga dipilih buat Kaleidoskop 40 tahun SMA plus PGRI. Kepilih buat jadi maskot juga bersama 3 teman lain yang dari modeling. Terus kepilih juga buat jadi kelas 12 Lodaya. Kepilih juga buat maskot Lodaya, dipilih sama Pak Iboy. Terima kasih ya Pak Iboy. Terima kasih, bye-bye. Oke, nah berarti kegiatan kakak tuh mostly itu lebih ke modeling pada saat SMA gitu ya. Berarti istilahnya tuh modeling memberikan kesempatan banyak ke kakak untuk nyoba-nyoba hal-hal lomba-lomba atau jadi maskot gitu ya. Oke, tadi tuh kak sempet yang maskot apa ya? Yang buat SMA plus PGRI yang ke-40 tahun? Yang Kaleidoskop. Itu dia. Itu tuh dipilih bener-bener kayak dikit aja yang diperbolehkan ikut atau gimana tuh kak? Sebenarnya tuh dipilih dari anak-anak modeling, tapi nggak semua, cuman 3. Berarti lumayan apa ya? Persaingannya ketat Persaingan ya? berarti Iya, dan itu dipilih langsung oleh Pak Iboy. Oke. Kan Pak Iboy kan agak
disiplin banget Betul. soal anak-anaknya. Teliti juga Iya, ya. betul. Berarti kakak terpilih, berarti kakak lebih dari yang lain nih istilahnya. Ya. Keren. Berarti istilahnya tuh bakat kakak nih yang sebelum SMA udah dipunya lebih berkembang lagi nih di SMA. Betul. Oke. Oke. Nah kak, sekarang apa namanya, kakak kesibukannya lebih ke modeling berarti ya untuk sekarang ini. Untuk Semenjak sekarang lulus. mungkin modeling dicampur sama game. Oh, game. Oke. Hey, Ini- modeling wah. main game. Wow. Agak ini modeling, Iya. ini game bertolak belakang gitu ya. Bertolak belakang. Ya. Coba dong kak ceritain kali ya. Gimana sih ceritain. asal usulnya jadi gamers? Ya. Asal usul dari Coba tuh, Kak. jadi gamers. Kebetulan waktu itu COVID. 2 tahun gak ngapa-ngapain, jadi aku memutuskan buat terjun ke dunia e-sport. Gamenya lebih tepatnya Call of Duty Mobile. Mungkin ada yang main. Terus kan masih belajar, jadi belum terlalu yang gimana-gimana. Terus sekarang tahun kemarin kebetulan menang juara 3 buat Queen Series, Oh. official turnamen dari Garena. Oh, Garena, iya. Aku juga sempet denger sih kalau yang Garena gitu. Iya. Tapi jujur aku dan Aura bukan dunianya di situ, jadi kita agak kurang ngerti nih, mohon maaf Jadi banget kita ya, Kak. kira nih Garena tuh Free Fire. Itu dia. Bukan ya berarti ya? Bukan, jadi dia kayak ada banyak game-game lainnya. Contoh Free Fire, Call of Duty Mobile, bisa ada Delta Force, Oh dan gitu. sebagainya. Tapi ini Kak Juju itu main gamenya itu di Indonesia atau di luar gitu? Mainnya di Indonesia, tapi kebetulan timnya aku di Filipina. Oh gitu, oke. Nah kalau nih kak, kalau dari kakak main game dan juga modeling, ini kasarnya aja ini ya, kita belak-belakan aja. Kira-kira lebih menguntungkan yang mana? Dan yang paling kakak suka tuh yang mana? Nah ini Ini dia. sulit nih kayaknya. Lebih menguntungkan modeling. Oh iya, Karena jujur game aku tuh buat freelance, buat ngisi kekosongan aja. Oh gitu, jadi sampingan lah Iya. istilahnya. Oh gitu, oke. Tapi jujur aku kayak nggak expect gitu loh, karena dari modeling ke game, jadi kayak wah, Iya, tadi juga kayak- sempet silat ya, agak wah keren sih tapi. Rada barbar ya. Iya. Modelnya. Modelnya. Berarti kakak bisa memposisikan lah ya, ketika modeling Anggun Lee dan ketika di game gimana Ya, dan di gitu. silat gimana, itu berarti keren sih. Dan sebenarnya modeling sama game juga sebenarnya ada satu kesatuan lah, kenapa ada tuh, yang Kak? mirip-miripnya lah. Karena kalau misalkan kalian modeling dan kalian main game, kalian bisa aja ditunjuk dari Garena itu atau yang ngerilisin game itu kalian bakal dipilih buat jadi talent, atau misalkan mereka ada event buat misalkan contoh di JCC, SBSD, kalian bisa dipilih buat jadi talent di sana. Oh, berarti ada nyambungnya juga ternyata Iya, ya, betul. nggak se apa ya, Nggak sebertolak belakang gitu. Oh. betul. Oke. Nah, balik lagi ke adik-adik yang pengen masuk SMA nih kak, yang masih pada bingung buat pilih SMA, boleh dong kakak kasih apa ya istilahnya kata-kata buat mereka biar mereka tuh kayak nggak yang Ragu gitu loh masuk sini. masuk sini, dan juga nggak yang maksain masuk negeri tapi dengan cara yang nggak baik lah istilahnya gitu. Ada nggak kak kata-kata? Agak panjang ya. Oke, maaf boleh, ya. Kita dengerin. Yes. Dibandingin masuk negeri terus masa depan kalian nggak nentu, mendingan kalian masuk pesat buat ikutin kegiatan di sini dan kalian juga bakal ada masa depan di sini. Tapi bukan dibilang berarti di negeri kalian nggak ada masa depan, cuman kalau di pesat kalian udah pasti ada masa depan. Oh, yes. Itu termasuk kata-kata hari ini yang Kata-kata hari ini wah, ya, yang- jadi jangan ragu lagi Jangan deh. ragu lah masuk SMA Plus PGRI Cibinong, karena di sini kalian tuh udah tertata gitu. Betul banget. Kayak aku pribadi ini awalnya emang bukan kepengen banget masuk sini, tapi setelah aku masuk alhamdulillahnya kayak bener-bener yang ngubah kegiatan Iya. aku, ngubah kehidupan aku lah istilahnya. Jadi lebih gitu. disiplin dan lebih Betul, produktif karena betul banget. di pusat ini bukan gak dikasih istirahat ya, cuma kita tuh dikasih jadwal yang udah kayak orang kerja lah istilahnya gitu lah. Betul banget. Jadi kayak contoh nih guys, ada KTI. Nah itu dia. KTI kan biasanya bisa dibilang anak SMA tuh bukan Iya. bidangnya gitu, belum sampai ke situ gitu. Atau KTI itu kayak untuk orang-orang hebat aja. Iya betul. Jadi tapi di sini ada. Nah kalau untuk Kak Juju sendiri pada saat ngerjain KTI ada nggak sih suka dukanya?
Dukanya mungkin gak ada karena menurut aku dibandingin yang lain judul KTI aku lebih mudah. Oke, apa itu Lebih judul mudah. KTI-nya? Aku juga lupa. Dia ada produknya gitu, jadi kayak filter air tapi dari bahan-bahan yang bisa kita temuin di sehari-harinya. Oke. Nah, sebelumnya kan kita belum pernah bikin kayak gituan kan di kelas 10 gitu, kayak KTI dan lain-lain. Nah, pas kelas 11 itu udah mulai tuh kan ada KTI bimbingan segala macam. Berarti tadi kakak untuk bimbingannya gimana tuh kak? Bimbingan hampir tiap hari. Betul. Hampir tiap hari karena apa? Buat mempermudah selesai gimana dan apa yang harus diperbaikinya. Jadi semakin sering bimbingan semakin juga cepat selesainya. Oke. Jadi kayak gambaran skripsi gitu ya sih? Iya betul, versi mini gak sih? Oh, versi mini. Betul. Nah, kalau kata guru-guru sih, kenapa ada KTI? Karena biar nanti kita nggak kaget pada saat kita kuliah dan lain-lain. Terus biar kita tuh udah terbiasa gitu untuk menyusun karya-karya tulis kayak gitu kan. Nah untuk Kak Juju sendiri, setelah kakak lulus dari sini, kepake nggak sih ilmu-ilmu yang ada di KTI itu? Jujur Li, karena aku nggak kuliah gitu, mungkin akan terpakai sedikit untuk kedepannya. Buat sekarang belum. Oke. Berarti ini dong, banyaknya ilmu yang dari SMA Puspagira Cibinong ini kepakainya di dunia model. Iya. Oke, berarti oke. Berarti lebih ke student day-nya malah ya. Oke. Nah, jujur kalau misalnya aku pribadi sama Aura itu juga kepake banget sih student day. Kita kan berdua broadcasting. Jadi bener-bener kepake banget buat nge-host kayak gini. Terus juga buat nge-MC dan lain-lain. Makanya pada saat aku masuk ke SMA Puspagira Cibinong ternyata ada student day, aku kayak oke, fix gue masuk. Oke, udah broadcasting aja karena buat orang yang suka ngomong kebalik ya. Buat orang yang suka ngomong tuh kayak ini worth it banget gak sih? Apalagi kita sering ada tugas siaran. Setahun satu semester tuh minimal 3 kali siaran. Oke. Iya, jadi kita tuh sering siaran. Dan kalau misalnya kalian emang nanti di masa depan pengen join yang kayak produser film atau apapun itu kepake banget sih. Betul banget. Nah, untuk Kak Juju sendiri ada nggak sih misalnya nih teman-teman kakak modeling atau guru modeling yang sekarang itu tuh ketika kakak lulus dari Pesat itu tuh yang kayak minta tolong kakak, Ju bisa nggak sih ngisi di sini, atau Ju ini ada tawaran nih gitu-gitu. Jadi kayak istilahnya tuh kenalannya jadi makin banyak gitu. Ada nggak sih kayak gitu kak? Mungkin buat lomba-lomba ya, atau mungkin kayak misalkan job buat model makeup atau orang ada perlu model buat lomba makeup, mungkin bisa disalurin jobnya kayak kau mau nggak? Gitu. Oh berarti ada tawaran-tawaran juga ya? Betul, bisa dari sekolahan, bisa dari luar sekolahan, bisa dari agensi atau dari sebagainya. Oke. Berarti kalau dari SMA ini komunikasinya masih lancar ya sampai sekarang? Oh masih. Oke. Berarti walaupun udah lulus gitu tetap ada komunikasi dan juga saling bantu membantu gitu lah ya istilahnya gitu. Oke. Nah, Aura ada lagi nggak nih yang pengen kamu tanyain ke Kak Juju? Sebenarnya sih banyak ya Sil. Cuma kalau ditanyain semua apa yang ada di otak aku, takutnya 5 hari kita di sini ya. Kan nggak lucu ya. Kita makan sambil makan. Makan sambil makan. Oke. Lanjut. Oke. Jadi Kak Juju, Oke. Agak ini serius. ini enggak serius. Jadi apa sih yang kakak rasain setelah lulus dari SMA Puspagira Cibinong ini? Kayak lebih, wah SMA Puspagira Cibinong ini worth it banget di kehidupan gue. Kayak ada nggak sih perasaan kayak gitu? Ada dong pastinya, kayak ngerasa bangga banget karena lulus dari sekolahan yang paling bagus ini. Dan aku juga modelingnya top banget. Jadi karena itulah alasan kenapa aku sampai sekarang bisa modeling dan ada job-jobnya karena dari Pesat ini. Oke. Berarti banyak banget nih pengalaman yang Kak Juju dapetin dari Pesat gitu lah Betul. ya. Banyak banget berarti ya. Oke, Kak, terakhir Kakak mau ngucapin terima kasih ke Pesat Kak atau ke guru-guru Kakak, wali kelas Kakak, silahkan Kak. Boleh banget. Terima kasih buat guru-guru yang ada di SMA PusPGRI, terutama Bu Hai. Oh, Bu Hai. Karena dia ada pas aku, jujur aku kelas 12 lumayan agak terpuruk karena masih remaja, perasaan masih bimbang. Ya, labil ya. Iya, dan Bu Hai banyak banget ngebantu, dan Bu Mala juga waktu aku kelas 10. Oke, berarti kalau misalnya untuk Pesat nih Kak, ada nggak Kak?
banyak tapi aku ucapin satu aja. Boleh. Makasih banget buat Pesat karena udah ngasih banyak banget pengalaman dan ngebuat aku sampai diri aku yang sekarang ini. Dan Pesat Jaya. Oke, Pesat Jaya. Pesat Jaya kader bangsa gimana Kak? Kader bangsa. Yes, kader bangsa banget. Oke, jadi kesimpulannya adalah teman-teman balik lagi seperti episode pertama, jangan bimbang untuk masuk ke SMA Plus PGRI Cibinong. Dan juga teman-teman jangan sampai ngelakuin hal-hal yang sekiranya kurang baik untuk demi masuk ke negeri. Tapi teman-teman juga bisa banget untuk masuk ke SMA Plus PGRI Cibinong, karena tentunya kita juga nggak menakutkan itu dan gak seburuk itu dibanding negeri dan kita tuh mirip-mirip, tapi jujur kita lebih ada plusnya lah ya, apalagi untuk bidang student day-nya. Dan juga seperti Kak Juju tadi, Kak Juju tuh banyak banget pengalaman yang didapat dari student day. Jadi Kak Juju di sini juga bukan hanya sekolah top gitu ya, ada juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi sekali lagi jangan ragu untuk masuk SMA Plus PGRI Cibinong. Jangan sampai ketinggalan. Ketinggalan apa tuh? Daftar ya dong. Oh iya, jangan sampai udah daftar. ditutup gitu loh. Wah, Jadi mumpung sayang masih banget. kebuka nih. Yes. Daftar sekarang juga. Oke, terima kasih banyak Kak Juju untuk hari ini udah nyempetin datang nih guys. Kak Juju tuh langsung datang ke ruang siaran. Iya, benar Multimedia banget. Pesat gitu ya. Dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga kita nggak ganggu waktu Kak Juju ya. Iya. Semoga dan next semoga Kak Juju bisa main-main lagi Iya, ke kita. Terus kita bisa ngobrol lagi sama Kak Betul Juju. banget. Boleh. Betul Dan sekali. terima kasih buat para kader bangsa dan calon kader bangsa yang udah nonton podcast MDIP. Masa Yes. depan itu Pilihan. Ya, oke, sekian episode kedua bersama Kak Joy Ivanka atau Kak Juju. Sampai di sini aja. Aku Aura. Episode kedua. Iya. Kamu siapa? Aku Aura. Aku Asila. Pamit undur diri. Sampai jumpa di masa depan. Dah.